Hai guys, di aplikasi ini saya mendapatkan pinjaman di ACC langsung loh, 5 juta rupiah. Nah, siapa yang mau? Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini agar teman-teman ngerti ya gimana sih cara saya bisa mendapatkan pinjaman hingga 5 juta rupiah dengan gampang dan sangat mudah untuk di ACC. Oke, sebelumnya tetap jangan lupa di subscribe, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Genzi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini kembali lagi saya akan bahas nih tentang perpinjolan ya buat teman-teman barangkali yang lagi mencari pinjaman, apalagi sehabis lebaran ini banyak banget ya dana kita keluar untuk merayakan di hari spesial kita Idul Fitri ini. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke setelan awal ya, dimana kita harus mencari rezeki lagi nih. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ya lagi belum memiliki modal, nah berikut ini ada rekomendasi dari saya, salah satu aplikasi pinjaman online yang mana aplikasi ini juga merupakan pinjaman online yang sudah berizin OJK dan juga sangat aman tuh teman-teman gunakan. Namun sebelum saya kasih tahu info untuk pinjaman online-nya, alangkah teman-teman cek dulu nih bagaimana cara saya pengajuan di pinjaman online yang saya akan rekomendasikan untuk teman-teman berikut. Dan tetap selalu disimak video saya ini sampai habis agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, check it out. Ini ya beberapa cara saya melakukan pinjaman online yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita memang harus mengisi berupa informasi dasar, kemudian juga ada kontak darurat, kemudian juga ada KTP dan juga ada bank. Nah, di sini untuk informasi dasarnya menyangkut informasi dasar informasi data diri kita berupa email, kemudian tingkat pendidikan, ada juga alamat tempat tinggal, kemudian juga ada informasi pekerjaan yang mana ini juga sangat krusial yang wajib kita isi karena kita mengajukan secara online, artinya kita mengisi data-data sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, selanjutnya baru kita memulai mengisi yang namanya nomor kontak darurat. Dan harus teman-teman ketahui bahwa informasi ini hanya digunakan untuk menghubungi kita dalam situasi darurat aja, sehingga data kita ini sangat aman dan juga terjamin sehingga tidak bocor ke orang lain tanpa seizin kita. Nah, jika udah benar untuk nomor kontak daruratnya, kita lanjut untuk proses penguploadan KTP. Nah, di sini kita memang harus diupload KTP kita sesuai dengan peraturan ataupun sesuai yang permintaan di dalam aplikasi. Maka nanti jika kita mengambil gambar KTP dengan benar, maka nanti akan muncul data diri kita sesuai dengan di dalam KTP. Nah, di sini juga udah dikatakan bahwa kita harus pastikan bahwa nama kita, kemudian nomor induk kependudukan kita dan juga informasi lainnya juga udah sesuai dengan data yang ada di KTP. Sehingga jika tidak sesuai, nanti kita akan diminta untuk memperbaiki kembali data-data yang udah kita isi. Nah, di sini jika teman-teman ngerasa udah benar data dirinya udah sesuai dengan KTP kita, maka silakan klik lanjutkan. Maka nanti kita akan lanjut mengisi berupa informasi bank. Nah, untuk di sini di salah satu aplikasi yang akan saya rekomendasikan berikut ini, mereka bisa mencairkan dana kita bisa ke e-wallet atau ke nomor rekening bank. Nah, jadi teman-teman boleh pilih nih mau ke e-wallet atau ke bank. Nah, jika nanti kita ingin mencairkan pinjamannya ke rekening kita atau ke bank kita, maka nanti akan muncul ini ya, klik aja kolom yang bacaan bank, maka nanti akan muncul seperti tampilan berikut. Nah, untuk nama pemilik rekeningnya ini nggak bisa kita edit ataupun kita ganti karena udah secara otomatis diisi sesuai dengan KTP yang kita upload tadi. Jadi kita tinggal isi aja nama banknya apa, kemudian nomor rekeningnya apa. Nah, jika kita menggunakan e-wallet, maka nanti akan muncul juga nih kita mengisi e-walletnya ke OVO atau ke Dana atau ke GoPay. Nah, di sini saya menggunakan GoPay untuk pencairan dana pinjaman.
Setelah kita selesai pengisian beberapa data informasi, maka nanti kita akan diminta untuk menunggu karena limit pinjaman kita akan segera diproses. Kurang lebih ini teman-teman menunggu paling lama ini 1 jam di hari kerja atau bisa 2 kali 24 jam jika kita pengajuannya di hari weekend. Jadi silakan ditunggu aja, jangan keluar dari aplikasi sampai teman-teman mendapatkan informasi apakah pinjaman kita diterima atau di ACC. Nah, di awal video tadi teman-teman udah lihat kan ya bahwa pinjaman saya udah di ACC senilai 5 juta rupiah dan udah masuk ke e-wallet saya menggunakan GoPay. Kemudian dana ini bisa teman-teman gunakan untuk modal usaha. Nah, selanjutnya kita cek ya aplikasi apa sih yang saya gunakan sehingga saya bisa mendapatkan limit yang menurut saya sih sangat lumayan tinggi ya, senilai 5 juta rupiah dan itu juga tanpa jaminan. Aplikasi yang saya gunakan yaitu ada namanya Pinjamin. Nah, teman-teman tahu nggak sih pinjaman ini? Pinjamin ini merupakan nama baru dari salah satu aplikasi yang namanya Pinjam Win-Win. Barangkali ada teman-teman yang udah pernah menggunakan Pinjam Win-Win. Nah, ini untuk Pinjamin ini ganti nama menjadi Pinjamin. Dari awalnya Pinjam Win-Win menjadi Pinjam Min sejak akhir tahun 2024 dan tentunya mereka memiliki alasan kenapa sih namanya diganti menjadi Pinjamin. Mungkin mereka ingin meningkatkan kredibilitas perusahaan mereka. Nah, langsung kita lihat ya, untuk Pinjamin ini sendiri merupakan pinjaman online yang memberikan kita limit tertinggi hingga 50 juta rupiah dengan prosesnya pun juga sangat cepat, butuh waktu cuman 5 menit aja untuk kita pengisian data. Dan di sini bisa juga dicicil dengan tenornya 8 periode atau sampai dengan 2 periode atau 6 periode atau 4 periode. Jadi tergantung dari kesanggupan kita untuk membayarnya. Tadi saya mendapatkan limit pinjaman, saya ambil tenor pinjaman yang di tengahnya yaitu 6 periode, semoga agar bisa cepat dibayar ya, dan juga bisa mendapatkan limit pinjaman yang lebih tinggi lagi. Dan tentunya untuk Pinjamin ini udah berizin dan diawasi oleh OJK sehingga data yang kita gunakan itu sangat aman dan juga terjamin. Yang mana awalnya bernama Pinjam Win-Win berganti menjadi Pinjamin. Nah, untuk bunga hariannya itu mulai dari 0,02%. Jadi kita memang harus meriksa kembali hasil tinjauan akhir kita. Jika pinjaman kita diterima, teman-teman cek berapa sih pinjaman kita, berapa sih yang harus kita bayar setiap bulannya. Nah, di sini untuk limit pinjamannya pun juga diproses sangat cepat, yaitu paling cepat 1 menit, paling lama yaitu jika kita pengajuannya di hari weekend mungkin bisa 2 kali 24 jam. Jadi ini menurut saya sih sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman yang memang lagi mencari modal usaha untuk pengajuan pinjaman. Nah guys, itu dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat dan bisa teman-teman gunakan untuk hal yang lebih produktif lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.